Hai, bertemu lagi dengan Miss Brigit. Kali ini kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau sering disebut dengan GLB. Nah, GLB ini benda bergerak dengan kecepatan tidak tetap. Artinya, kalau kecepatannya bertambah, dia akan mengalami percepatan sehingga A-nya bernilai positif. Tapi ketika kecepatannya berkurang, maka benda tersebut akan mengalami perlambatan sehingga nilai A-nya bernilai negatif. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan atau tetap ya. Kemudian pada kehidupan sehari-hari gerak ini dapat ditemui pada gerak mobil di lintasan lurus yang mengalami kecepatan dipercepat yang konstan saat akan menyusul kendaraan lain, atau saat mobil mengalami kecepatan diperlambat yang konstan saat mobil hendak berhenti. Nah, karena GLBB mengalami perlambatan kecepatan dengan percepatan yang tetap, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. V-nya tidak tetap. Kenapa? Karena bisa bertambah, bisa berkurang. Dan A-nya adalah tetap atau konstan. Oke. Ini adalah grafik pada gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat di sini grafik jarak terhadap waktu, ini adalah kecepatan terhadap waktu dan ini adalah percepatan. Kamu kalau lihat di sini grafiknya, untuk yang percepatan dia bernilai konstan atau tetap ya. Oke, ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan pada GLBB dipercepat. Oke, ini adalah grafik pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kalau diperlambat artinya perlambatannya bernilai negatif. Ya, kenapa? Karena kecepatannya berkurang. Ini adalah grafik S terhadap T dan ini grafik V terhadap T. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kita akan gunakan. Nah, supaya Anda lebih memahami penggunaan rumus-rumus di dalam soal, kita akan membahasnya di dalam contoh-contoh soal berikut ini. Seseorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Setelah 10 detik kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Oke. Lihat di sini, kecepatan mula-mula, berarti kalau kecepatan mula-mula itu V-nya kita sebut V0 ya, awal, kecepatan awal. Itu besarnya 18 ya, 18 km per jam. Ini kita ubah ke meter per second. Ini berarti dikalikan 5 per 18. Nah, ini kita bisa coret 18-nya sehingga hasilnya adalah 5 meter per second. Oke, kemudian kecepatannya bertambah. Itu berarti ini V-nya itu menjadi 54 km per jam, sama kita akan ubah ke meter per second, berarti dikali 5 per 18. Kita sederhanakan lagi, 54 bagi 18 ya, itu adalah hasilnya 3 dikali 5 hasilnya adalah 15 meter per second. Oke, yang ditanya berapa percepatannya, karena dia mengalami penambahan kecepatan, berarti A nya itu akan sama dengan V dikurang V0 dibagi T. T-nya berapa? T-nya itu selama 10 detik. Ya, oke, kita akan masukkan ya. A-nya sama dengan V-nya adalah 15 meter per second dikurang V0-nya adalah 5 meter per second dibagi 10 second. Hasilnya 15 dikurang 5 itu adalah 10 M per S dibagi 10 S, maka 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1 meter per second kuadrat. Ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya.
Mobil bergerak lurus dengan kelajuan 72 km per jam. Mobil tersebut tiba-tiba direm hingga berhenti. Sejak mobil direm sampai berhenti tersebut menempuh jarak 20 meter. Perlambatan akibat pengereman sebesar, kita lihat di sini ya. Di sini kelajuan mula-mulanya adalah 72. Kemudian tiba-tiba direm hingga berhenti, artinya kecepatannya menjadi 0 dan sudah menempuh jarak sejauh 20 meter. Nah, karena dia berhenti berarti dia mengalami perlambatan. Oke. Di kecepatan mula-mula itu adalah 72 km per jam. Kita akan ubah ke meter per second dengan mengalihkan 5/18. Oke, 18-nya kita sederhanakan. 72 dibagi 18 itu hasilnya 4. 4 dikali 5 adalah 20 meter per second. Karena direm hingga berhenti, maka kecepatan akhirnya menjadi 0 meter per second. Jarak yang ditempuh adalah 20 meter. Maka berapakah besar perlambatannya? Kita akan cari dengan menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikalikan S. V kuadratnya adalah 0 dikuadratkan sama dengan V0 nya adalah 20 dikuadratkan ditambah 2 dikali A dikali S nya adalah 20 meter ya. Oke, 0 kuadrat itu 0, 20 dikuadratkan itu menjadi 400 ditambah 2 kali A berarti 2A kali 20 berarti 40 A. Oke, sekarang kita pindahkan ruasnya, ini kita pindahkan ke sana ya, berarti 0 dikurang 400 sama dengan 40A. Ini hasilnya 0 dikurang 400 adalah 400, min 400 sama dengan 40A. Sehingga A besarnya akan sama dengan min 400 dibagi 40. A sama dengan min 10 meter per second kuadrat. Ini jawaban untuk soal yang ini. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya ya. Kita lihat ini ya, rekaman gerak benda pada pita ticker time berikut yang menunjukkan terjadinya gerak lurus dipercepat beraturan adalah. Kita lihat di sini ya, ini adalah gaya F-nya. Oke, kalau untuk gerak lurus dipercepat, gerak lurus berubah beraturan dipercepat menggunakan pita ticker time, itu kalau dipercepat makin lama jarak antar titiknya itu semakin dekat. Jadi untuk soal berikut ini jawabannya adalah yang A. Nah, ini adalah titik-titik kalau terjadi pada tetesan oli ya, pada tetesan oli. Kita lihat di sini kalau GLBB diperlambat ya, ini akan seperti ini. Yang ini adalah GLBB dipercepat. Nah, jadi kebalikannya ya. Kalau di pita ticker time itu kalau dipercepat makin dia berdekatan, kalau diperlambat makin jauh. Tapi kalau pada tetesan oli, ketika dipercepat dia akan semakin jauh, tapi ketika diperlambat dia akan semakin dekat. Oke, kita menuju contoh soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Diketahui sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Benda ini kemudian mengalami pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Hitunglah berapa kecepatan dan jarak yang telah ditempuh dalam waktu 2 second. Oke, kita akan tuliskan yang diketahui ya. Yang
diketahui dalam soal itu adalah V0-nya. V0 sebesar 5 meter per second, kemudian A-nya sebesar 2 meter per second kuadrat, T-nya sebesar 2 second. Yang ditanya adalah V-nya setelah 2 secondnya berapa dan jarak setelah 2 second berapa. Oke, kita akan selesaikan soal yang untuk mencari yang V dulu. V sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Oke, V sama dengan V0 nya adalah 5 meter per second ditambah A nya adalah 2 meter per second kuadrat dikali 2 second. Oke, S nya kita coret di sini ya. Oke, kita kalikan 2 dengan 2, hasilnya adalah 4. Maka V-nya kita akan dapat 5 meter per second ditambah 4 meter per second, sehingga V-nya setelah 2 second menjadi 9 meter per second. Oke, kita akan bahas yang B, yaitu jarak. Oke, jarak itu cara mencarinya adalah V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T dikuadratkan. Oke, kita akan masukkan S sama dengan V0 nya adalah 5 meter per second dikali T nya adalah 2 second ditambah setengah dikali 2 meter per S kuadrat dikali 2 second dikuadratkan. Oke, ini lihat ya, S sama S nya bisa kita coret. Oke, ini juga kita bisa coret ya, berarti S akan sama dengan 5 dikali 2 itu adalah 10 meter ditambah setengah dikali 2, ini kita bisa coret tinggal 1 dikali 2 dikuadratkan jadi 4 ya, sehingga jarak yang ditempuh selama 2 second adalah 14 meter. Ini jawabannya. Oke, ini jawaban untuk soal yang ini. Kita lanjut dengan soal yang terakhir. Kita sudah sampai ke contoh soal yang terakhir. Kita lihat di sini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Setelah menempuh jarak sejauh 480 meter, kecepatannya menjadi 12 meter per second. Hitunglah perlambatan yang dialami mobil tersebut dan berapakah waktu yang diperlukan sampai menempuh jarak 480 tersebut. Oke, kita akan tuliskan dulu yang diketahui ya. Yang diketahui di sini kecepatan awalnya ada 20, kemudian kecepatannya berkurang menjadi 12 meter per second dan setelah menempuh jarak sejauh 480 meter. Nah, karena kecepatannya berkurang maka akan mengalami perlambatan, ini yang ditanya, dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 480 meter. Oke, kita akan tuliskan yang diketahui ya. Diketahui dalam soal itu adalah V0 sama dengan 20 meter per second, kemudian V-nya berkurang sebesar 12 meter per second, jarak yang sudah ditempuh adalah 480 meter. Yang ditanya yang pertama adalah perlambatannya, yang kedua yang ditanya adalah waktu yang diperlukan. Oke, kita akan coba jawab yang pertama ya, yaitu perlambatannya. Kita akan menjawab yang A. Oke, kita punya V0, V sama S, berarti rumus yang kita gunakan adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Oke, V kuadrat dia berarti 12 dikuadratkan sama dengan V0 nya adalah 20 dikuadratkan ditambah 2 kali A
kali 480. Oke, 12 dikuadratkan itu adalah 144. Tuh. 20 dikuadratkan itu adalah 400. Ditambah 2 dikali A itu 2A. 2A dikali 480 itu 960A. Oke, ini kita akan pindah ruaskan. Berarti 144 dikurang 400 sama dengan 960A. Kita lihat ya, berapakah 144 dikurang 400? Ada yang tahu? 144 dikurang 400 itu hasilnya adalah 256 ya, 256. Kita tuliskan di sini hasilnya adalah min 256 sama dengan 960A, sehingga A akan sama dengan min 256 dibagi 960, sehingga A nya kita akan ketemu berapa ya. Ingat, min dibagi plus itu berarti min ya hasilnya ya. 256 dibagi 960 itu hasilnya adalah 0,267. Hasilnya minus 0,267. Ini untuk jawaban A nya. Kita akan mencari T nya ya. Untuk mencari T nya kita menggunakan rumus V dikurang V0 dibagi A. V nya adalah 12 dikurang 20 dibagi min 0,267. Oke, berarti T sama dengan 12 kurang 20 berapa? Ya betul, min 8 dibagi min 0,267. Oke, min bagi min hasilnya plus ya. Berapa kira-kira ya waktu yang dibutuhkan? 8 dibagi 0,267. Oke, waktunya adalah 29,96 second, atau bisa kita bulatkan menjadi 30. Ini jawaban untuk soal atau contoh soal yang terakhir. Oke, berikut ini adalah contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini untuk GLBB dipercepat. Apel yang jatuh dari pohonnya, orang naik sepeda di turunan bidang miring, air yang jatuh dari atas ke bawah seperti air terjun, meteor yang jatuh ke bumi, dan lainnya. Kemudian untuk yang diperlambat bisa kita lihat di sini, senjata api yang ditembakkan ke atas, melemparkan bola basket ke ring, bersepeda di jalan yang menanjak, bermain lompat tali, penerjun membuka parasutnya. Kemudian yang bisa dilihat yang lainnya contohnya. Itu adalah contoh-contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.